kan, bisa dibilang semua kalangan. Apalagi pas lu TDM lu TDM ketemu bocil, si bocil ini tidak menyebutkan nama Zan. Gue tahu banget dia menyebutkan adalah streamer Rakon, ya kan? Iya. Streamer Rakon, tapi lu di situ lu menyebutkan kedua. Kalau yang Rakun di live, kalau yang enggak Rakun itu di TDM. Ya itu ya, gitu lah. Terus lanjut. Ya, menurut gue sih itu aja. Kalau lu yang lu mendidik benar, bagus. Yang bikin masalah ini makin keruh adalah memang gue dari awal itu caranya salah. Which gue berikutnya gue langsung minta maaf di situ. Udah kelar. Maksud gue kayak mungkin yang gue sayangin apa tuh? Tio coba ngomong. Maaf, mungkin awalnya itu Ko Endruf ini emosi kali ya. Gila banget. Iya, emosi lah. Siapa yang gak emosi? Iya. Nah, gini kok. Sekarang saya mau ngomong nih. Sebenarnya emang benar. Ko Endruf itu emang bener bagus. Ko Endruf kan Chinese, sama saya juga Chinese. Apalagi ngomongin masalah rasis itu saya benci banget. Karena tadi saya live juga. Itu ada yang rasis juga sama seperti itu. Zan 2 nih. Kenapa 2 Zan ini? Lanjut terus. Iya, ada yang rasis juga sama seperti itu. Terus ada juga viewers mengatasnamakan Ko Endruf. Lu orang tua, dia ngatain saya gitu kan. Lu berani nggak TDM sama Endruf katanya gitu. Lah. Terus ada, saya mohon maaf nih kok ya, tadi saya DM Ko Endruf, mungkin belum Ko Endruf baca, ada di situ saya buktinya, saya screenshot. Tapi saya tanggapin karena saya tahu Ko Endruf sendiri nggak bakal begitu. Saya bilang gitu, terus saya mikir lagi kan, karena saya influencer juga, walaupun saya masih di bawah, saya mikir kalau yang kayak gini, ini udah pasti ada yang kayak gini, tergantung cara kita menanggapinya aja seperti apa. Betul. Ya kan? Alias gak ada ujungnya. Yang harus kita diskusi, yang harus kita diskusi ini sekarang menurut gua bukan soal kayak udahlah kembali lagi ke viewernya. Contoh. Siapa tuh? Siapa itu? Orang nggak tahu. Astaga. Menurut gua nih ya untuk Zan, Avon, Tio, sama Yakin sih kan semua streamer. Menurut gue untuk jawaban kayak udah itu kembali lagi ke viewersnya atau enggak udahlah kita nggak bisa ubah orang. Menurut gue itu jawaban pasrah sih. Dalam artian kayak emang nggak bisa. Kalau menurut gue tetap percaya gue masih bisa sih. Walaupun memang kita cuma bisa meminimalisir. Betul. Karena viewer terlalu banyak, bro. Betul. At least jangan diambil hati aja sih menurut gue. Betul. Gue ngerti. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal nggak ambil hati, itu benar memang. Itu memang udah konsekuensi kerjaan kita. Kedua, dengan meminimalisir, kalau kita misalkan ibaratnya kita ngelakuin ini bareng, 1% aja, itu menurut gua ngaruh sih. Bisa kan, masih ada chance-nya kan, kecil kan. Maksud gua untuk kita memberikan jawaban kayak, udahlah kita nggak bisa ngapa-ngapain, balik lagi. Oh ya, by the way Zan, lu mute. Udahlah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Menurut gue itu jawaban pasrah yang cuma akan ngebuat viewer itu makin gila, karena kayak tahu, lu nggak ada power apa-apa nih men, lu bodo amat, lu cuma bisa pasrah, gue kata-katain. Dengan kita memberikan jawaban seperti itu, kita akan makin parah di impact-nya. Impact kita makin di sana makin parah. Karena dia udah mikir, nih orang pasrah nih orang yang memang udah konsekuensi. Ibaratnya gini deh, ibaratnya contohnya orang kerjaannya kayak gimana, konsekuensinya kayak gitu, ya udah biarin aja. Menurut gue itu nggak bisa kayak gitu. Karena menurut gue kayak kita streamer ini kita juga manusia men. Paham. Dan walaupun memang lanjut. Mau lanjut. Bisa nggak tadi gue lanjut yang tadi punya? Iya, lanjut. Tapi gue lupa apa topik tadi. Mangap dulu. Ini orang masuk mulu, Cuk. Mendingan ganti linknya lagi. Kita ganti aja. Lama lagi udah. Lu hide aja. Gila aja udah. Biarin Lur, makin lama WHR. Jadi gini nih. Gini nih. Oh Tuhan, ini tikus got. Lu kacangin, lu lepas aja udah dari mouse. Nah, udah, enggak usah dipakai. Enggak bisa karena di screen gua muncul, Bro, di tengah-tengah. Oh iya. Harus gua gini terus. Nah, jadi gini. Tadi gua sampai di Mangap. Lupa gua, banyak banget tadi. Gua juga lupa. Ya kan. Viewers sampai kemana tadi gua jelasinnya, Cuk? Viewers sampai titik di mana toxic lu nggak terima dengan gua ngomong toxic, bener gak sih? Nah. Gua kan gak terima nih. Viewers gua pun otomatis gak terima. Kan maksudnya karena orang yang sepemikiran sama gua, maksudnya viewers gua kan sepemikiran sama gua, karena nggak mungkin mereka nonton gua kalau menurut mereka itu jelek kan. Nah, akhirnya mereka yang tadinya kan mereka pasti ya namanya orang yang lu suka, orang yang lu ngefans sama orang, terus orang itu dibilang kayak begini sama orang lain kelihatan buruk. Ada orang lain yang membuat orang yang lu suka kelihatan buruk, pasti mereka marah. Tapi bedanya
kalau memang kalian ada ya, tapi jangan untuk hari ini, tapi kemarin ya. Kalau memang ada dari kalian yang pernah terserang sama DM sama viewers gua, itu kalian screenshot aja. Nah, menurut gua memang iya pasti marah, tapi kan kembali lagi gimana kita ngaturnya. Kayak kalau kitanya sendiri pun biasa aja, maksud gua gini loh. Lu kan ibaratnya gua ngekritik lu lah ibaratnya, lu bisa bilang gitu. Orang pada marah, orang nyerang gua. Gua juga pasti pernah dikritik sama lu nih di live streaming lu. Bener gak? Tapi kenapa maksud gue kayak di live streaming lu pernah nggak kayak ngomongin tentang gue lah, ngebahas tentang gua pernah, tapi bukannya mulai. Iya gue paham. Lu pernah ingat gua apa Pon? Maksudnya apa nggak boleh, tapi nggak mulai Zan. Ya coba menjawab viewer. Lu pernah diingat? Gue pokoknya gue pernah, cuma menjawab viewer. Lu lupa, gue nggak tahu. Jelas ya. Gua nggak tahu gua pernah apa enggak. Lu ingat nggak pernah nggak gua ngomongin lu? Kalau dari gua lihat di live streaming sih pernah. Nah, kayak gimana tuh? Ya intinya lu, pertama waktu yang kita masalah udah kelar, lu bilang ya kalau itu nggak boleh kayak gitulah. Nah kedepannya lu bilang kayak ya dia kalau misalnya mau kritik, nah nadanya itu menurut gua kalau misalkan ya kalau memang ibaratnya fans gua itu nonton lu, seharusnya dia bisa nyerang lu nggak? Bener nggak sih? Tapi kayak lu merasa terserah nggak? Ngerti sih maksud gue kayak gini loh, gue diserang. Maksudnya gue hitungannya walaupun gue gak maksud sih, hitungannya misalnya gue nyerang lu nih, oke. Nah fans lu pada nyerang balik tuh gak terima. Tapi kenapa fans gue antang-antang aja? Nggak nyerang gue balik? Sampai jangan waktu diupload ya kemarin dari kayak 3 bulan lalu lah. Sampai ada nggak kata-kata yang ofensif ke lu? Iya. Itu dia masalahnya yang gue sebutin. Bahkan pertama kali gua reaction video lu, gua bilang tuh ini orang pasti kebawa emosi nih sampai dia ngomong kayak gini. Itu pertama kali gua reaction video lu, gua kayak gitu tuh, karena gua yakin gua pernah di posisi kayak lu, sering dibanding-bandingin. Wah ini orang kebawa emosi nih sampai bawa-bawa bilang kalau ada toksik tuh, kalau ada yang ini tuh pasti pure-nya Zan tuh. Pokoknya ada inti-inti kayak gitu yang lu ngomong awal-awal. Betul. Iya, gua ngomong gitu. Kalau belum banding-bandingkan viewers. Nah, itu ini orang pasti kebawa emosi nih orang nih. Makanya dia ngomong kayak gini. Gua bilang kayak gitu waktu itu. Sempat gua bilang tuh pas pertama kali gua nonton videonya. Nah, habis itu kita teleponan tuh. Habis itu kita udah damai, pokoknya udah selesai lah, clear masalahnya di situ. Udah, habis itu emang menurut lu habis itu gua ada lagi ngomong tentang lu? Gue belum nonton semuanya sih, streamingannya sih. Nah, maksudnya ada, biasa kan ada yang laporin tuh, misalnya lu tahu, Bang, ini orang ini Zizan mungkin ngomong tentang ini tentang lu nih. Ada nggak pernah lu dapat kayak gitu? Kalau gue cari sih ada di message request di DM, ada. Karena kira-kira kayak gimana tuh yang menurut lu? Gua yang jelas seingat gua kagak ada apa nih ngomongin kayak orang cuman bilang sih kayak Bang ini si Zan lagi ngomongin lu di streamingannya. Woi Zan lu Kiko ya? Anjing lu. Siapa ya? Apaan sih tuh? Itu salah satunya itu. Jangan rasis lah men, gila kali ya. Udah. Dia tadi ngomong apa tuh? Ya gitu lah. Itulah intinya rasis lah. Bahasa setan itu. Nah intinya gini loh guys, gila. Oke kita semua nih di sini nih untuk cari nih ke depan solusi seperti apa. Bukan cuman kita belum selesai. Kita jangan inilah, jangan rasis lah, karena kita mau cari solusinya. Oke. Kalau rasis itu lu mau kasih tau kayak gimana? Orang tetap ada yang kayak begitu. Gue yakin orang kalau dia udah pintar, dia tuh nggak bakal ngelakuin itu. Masalahnya orang yang nggak bodoh amat, ada yang orang bodoh amat nih, bodoh amat. Gue mau rasis mau enggak, lu mau kasih tahu tetap nggak bisa. Maksudnya orang ini, anggaplah orang ini dewasa nih, orang dewasa ini dulu orang rasis malah ada bapak-bapak. Gak mungkin orang dewasa bisa melakukan itu kalau dia nggak tahu nih. Nah, menurut gua kayak susah lah ngubah orang. Lu kan biasanya mindset seperti itu nih, dari tadi gue simpulin ya. Menurut gua ya, at least kita nyoba. Aduh ini Heaven, oke, never mind. Gua kira siapa lagi. Maksud gua kayak at least kita coba gitu loh, dan lu jangan nyerah. Memang bisa jadi kayak udah tuh kembali lagi, tapi seperti yang gue bilang gitu. Kalau setiap kali kita ngomongin impactnya 1% aja. Itu ngaruh banget men. Iya. Dan kenapa gue ngebahas lu? Oh iya, salah satu alasan gue ingat. Salah satu alasan kenapa gue ngebahas lu di streamingan, kenapa? Karena gue percaya impact lu ini gede banget. Kalau bisa lu ubah ke hal yang lebih bisa diterima sama masyarakat banyak,
itu impact lu gede banget, men. Kalau memang gua mau makanya kemarin itu gue bilang, gue minta tolong banget gitu. Kayak kalau memang lu mau bantu gua untuk bikin komunitas ini untuk ke toxic, memang ya nggak kelihatan sekarang hasilnya, tapi itu akan kelihatan nanti, Zan. Karena orang-orang ini idol gua nih, panutan gue nih, gue nanti mau jadi content creator juga deh. What if ternyata kita bisa ngubah orang-orang seperti itu, dan ketika mereka nanti berapa tahun dari sekarang mereka jadi content creator di game yang lain, dan dia bisa jadi positif karena kitanya positif. Nah, apa sih maksud gue? Gue bukannya gue usik dapur kalian, gue nggak peduli. Semua orang tuh punya WR masing-masing, punya jamnya, dan punya tanggung jawab masing-masing, punya pasar. Gue nggak usik sama sekali. The reason gue ngomong kayak gini adalah seperti ini. Gue nih udah kena nih impactnya nih. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak gue kena nih, gue jadi korbannya nih. Bisa gak sih lu kayak at least diputar? Dan menurut gue itu tetap bisa menarik. Kayak kita gak boleh punya mindset kayak ya udah itu kembali lagi ke pikiran mereka masing-masing. Menurut gue kita udah pasrah dan kita udah ibaratnya gini, udahlah Indonesia korupsi aja bodo amat. Menurut gue gak bisa kayak gitu. Beda bro. Gini. Ngomong, ntar Fon. Menurut gue ya, gue juga selalu nonton Zan ya. Aku juga kalau main kan, kalau ada random yang toxic banget ya, tiba-tiba ngomong jorok nih, maksudnya kalau dia kayak ngebacotin gua kayak lu sebut aja, ini nggak apa-apa, ntar lu sebut aja. Ya udah ngomong sampai kontol atau anjing menurut gua toxic juga ya. Nah, gua langsung marahin. Biasanya malu, ada kan teman mamar gua nih, ada kan dia random kan terus kata viewer, main lagi bang, mau dia bang, seru. Tapi dia lama-lama jadi toxic. Gua kemarin ketemu nih, cewek kemarin. Lama-lama jadi makin lama ngomongannya makin kasar kan. Betul. Langsung gua kick. Maksudnya gue bilang nggak peduli gue ada toxic, yang penting dapat WHR, yang penting rame. Gue ngejur, gue tendang. Nah, gue nonton Zan nih ya, kemarin Zan ketemu orang rasis, kita tahu yang di YouTube-nya kan, yang orang Jawa yang rasis tuh. Yeah. Nah di situ kita bisa lihat kan, maksudnya Zan ngebalas dia, maksudnya gue pengen, kan gue nonton Zan ya, gue pengen banget ngebalas nih cowok yang lagi rasis nih kan. Nah Zan di sana dia merepresentasikan kita kan, dia yang balas, dan menurut itu bisa mencontohkan ke publik, ke viewernya Zan apalagi kan. Kalau Zan juga benci sama yang kayak gituan, Zan juga nggak suka sama yang gituan. Jadi pas gue bilang kayak kita nggak peduli, sebenarnya kita peduli, cuman efek itu pasti masih ada. Cuma kita ya udah, kalau emang mereka nggak stream, ya udah mau gimana lagi ya kan. Gitu. Iya, oke, betul. Jadi gue nggak tahu apakah dari kalian bertiga ini ya udah nonton video gue yang terbaru apa belum, yang tadi pagi itu gue langsung record aja. Maksud gue seperti ini loh, gue tahu dia season di live streaming juga dia ngajarin orang untuk gak rasis, dia ngajarin orang untuk gak toxic. Iya, gue paham. Dia juga ngajarin orang buat ngaji kalau nggak salah, bener gak Zan? Gue paham. Positif lu tuh banyak, gue paham. Makanya kenapa gue menyampaikan pesan ini ke orang lain adalah kenapa seperti ini. Kalau misalkan lu sekarang 50-50 nih, misalkan ya, kenapa kan kemarin kan ada nih gue kena korbannya. Lu sekarang 50-50, misalnya 50 negatif, 50 positif. What if ternyata lu bisa naikin ini ke arah positif 100% atau mungkin 80%. Ngerti sih maksud gue? Karena kayak gini. Kalau kita lihat dari game-game lain, kita sebut aja Mobile Legends, itu gila. Kalau misalnya dari kalian yang viewer Mobile Legends juga, itu gila toksiknya. Karena semua gila. Karena kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena MOBA itu toksik banget parah. Dulu gue MOBA juga. Itu gila. Makanya kenapa gue pergi dari MOBA, karena gue itu toksiknya gak kuat. Kenapa? Karena plus pro player sendiri pun udah ngomong gitu terus. Gue ngerti. PUBG itu dulu nggak begitu toksik sejak ya ada anak-anak yang ya gitulah intinya. Free Fire pun juga sama. Free Fire itu sekarang masih 50-50 nih kondisinya. Ada yang toksik, ada yang content creator yang ngomongnya kasar banget, ada yang enggak. Tapi hasil jadi 50-50. Tapi itu bisa dibuktikan, bisa dibersihkan ketika kayak gini. Kemarin tuh tim gua Aura sama EVOS itu ada berantem intinya fansnya. Langsung pro player turun tangan sendiri. Kalian kampungan banget nih. Terus mereka deket kan. Emang mereka deket lah sesama pro player. Itu bersih. Jadi ketika kemarin itu EVOS juara 1 IGC turnamen kemarin, itu bilang congrats EVOS GG Aura. Ngerti gak sih maksud gue, jadi temenan. Maksud gue ini tuh gak semustahil yang kita bayangkan, men. Kita bisa. Bro, intinya gini, bro. Gue dulu kata. Zan itu pure content creator. Dia bukan pro player. Ini strategi marketing, bro. Gimana caranya dia beda kok pro player kayak Ryzen pro player, dia main aja nggak ngomong, viewernya banyak. Ini udah karakter yang terbentuk dari Zan, paham nggak? Cuma kan dia suka ngasih tau viewernya jangan toxic. Tapi menurut gua toxic Zan tuh masih wajar sih. Ini strategi marketing, maksudnya kayak gimana ya? Dia tuh pure content creator, bro.
pure, bukan pro player. Gua bisa ngomong nggak masalah lanjut. Oke, jangan ngomong dulu. Masalah gua yang jelas gua kagak ada ngomong toxic, bro. Itu aja. Menurut lu, Truth, apa yang menurut lu dari gua toxic? Itu aja dah yang pengen gua tahu di podcast. Lu nggak sebut spesifik nih. Menurut gua tuh kayak ngomong kayak miskin lu, goblok lu, menurut gua itu toxic. Gitu. Yes. Itu aja kan, dua itu kan. Yang itu yang sering yang gua highlight yang itu. Itu yang paling parah emang yang gua kalau gua maki-maki orang itu yang paling parah. Emang gua akuin itu yang paling parah, gua sampai bilangin miskin. Tapi lu tahu nggak apa penyebab gua kayak begitu? Paham. Nah, apa tuh? Coba gua tanya dulu. Karena kemarin itu ada yang rasis lah, ada yang ngomong kasar lah, makanya lu ngomongnya sampai segitunya, bener gak? Tapi perlu nggak sih kita sampai sekeras itu? Ya sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu ya. Sini gua kasih tahu nih ya, sistem pendidikan. Kalau lu ngedidik orang, lu bisa aja atau enggak lu menegur orang, lu bisa aja lu kasih tahu dia baik-baik. Atau enggak lu kasih tahu dia sesuatu yang ngena banget sama dia. Ngena banget di hati dia. Ini tunggu jangan lupa tunggu. Ini dari pengalaman gua sendiri. Gua waktu main PUBG PC dulu, PUBG Steam, gua dibilangin teman mabar gua, dibilang lu itu beban, lu itu kayak begini. Gua mikir nih, bro. Kalau gua beban, ya gak salah sih gua beban, gua emang baru main. Tapi gua bekas banget tuh. Gua ingat sampai sekarang pun gua masih ingat tuh. Gua main sama dia, gua sampai dibilang beban kan, dibilang lu bego, lu beban. Akhirnya gua ingat nih. Oh, gua beban nih. Jadi gua bikin diri gua gimana sih biar gua nggak beban? Gua bisa berubah tuh. Habis itu gua latihan tiap hari, main pokoknya sampai ribuan jam gua main. Sampai gua lihat orang-orang jago main gimana gameplay yang bagus. Akhirnya gua bisa main. Akhirnya gua pas main sama teman udah nggak dianggap beban lagi. Kayak begitu. Dari sini gua bisa ini nih. Terus dari pengalaman gua ngelayani netizen, kayak netizen yang sembarangan ngomong kayak ini kayak gini. Lu balas balik baik-baik, dia tetap kayak begitu, namanya netizen. Dia nggak bakal ngerasa kayak lu balas baik-baik bro ini kayak tetap dia bakal tetap kayak gitu. Paling lu di-blok aja, ujung-ujungnya lu blok aja. Ntar lu blok aja ujung-ujungnya dia kan. Atau enggak, tapi kalau lu emang benar-benar ingin membekas sama dia dengar nih apa yang lu bilang, lu harus buat dia merasakan sesuatu nih. Itu cara tunggu. Itu cara lu ngeedukasi netizen tuh. Jadi lu harus bikin sesuatu. Sementara gua kalau misalnya gua bilang lu anjing, lu apa pokoknya bahasa kotor gak bakal bisa. Makanya gua ambil miskin. Kenapa gua ambil miskin? Miskin tuh gak termasuk kata-kata toksik ya. Tapi gua kata-katain orang miskin. Itu dia pasti bakal berasa nih. Karena gua yakin orang-orang yang punya banyak duit, orang-orang yang sultan yang kaya-kaya itu gak bakal dia ngerusuh sembarangan di komen, gak bakal dia kayak pokoknya mereka tahu lah tata cara dia harus ngomong kasar di publik atau enggak, dia tahu tuh rata-rata yang kayak begitu. Makanya kalau bisa ada orang kayak gitu, lu bilangin dia miskin, dia bakal ngerasa nih, anjir sakit banget nih. Kenapa gue dikatain miskin? Kok sampai dikatain miskin? Oh tadi gue rasis nih, sampai ngatain suku ini nih. Sampai lo istri gue lagi main nih, istri gue katain memek apa semua pokoknya kayak gitu. Pokoknya dikatain kemaluan. Gua katain tuh bro, gua katain lu miskin bro. Lu kalau miskin gak usah banyak bacot bro. Habis itu dia diem, nggak bakal berani lagi. Kalau misalnya gua ngomong lu kontol apa semua, dia bakal balas lagi. Kalau lu cari kelemahan orang. Gimana kalau baik contoh lu andaikan dia ngomong itu tuh kayak intro lah. Gimana caranya intro? Nah, kalau misalnya lu kayak gitu. Andaikan lu dibilang memek nih. Menurut gua seperti ini. Aduh, gua lagi nyari sih sebenarnya dari tadi. Jadi gini, jadi ada research mengatakan bahwa ini kalau salah tanaman ya. Jadi tanaman itu kalau misalkan ibaratnya dikasih musik klasik segala macam, dia akan bisa tumbuh. Tapi kalau misalkan dia di suatu environment yang benar-benar negatif banget, dia nggak akan bisa tumbuh. Ada yang pernah lihat nggak di sini? Ini gue lagi coba cari. Aku pernah dengar sih. Pernah dengar nggak? Menurut gue, memang iya. Dalam waktu dekat dia akan berubah. Tapi kita mesti mikir, dia berubah saat itu dan dia akan menjelaskan. Berarti dia punya mindset nih. Kayak, oh next time kalau teman gue salah, gue katain miskin juga. Temannya mikir, gue dikatain miskin dan gue diem. Gue akan katain miskin juga. Maksud gue. Jadi kayak akan terus-terusan. Dan menurut gue dari gue pribadi nggak ada
outcome yang akan bisa positif dari kita ngasih tau orang dengan kasar seperti itu. Contohnya aja gue ngelatih tim, gue bilang, lu goblok banget sih, lu rotasi aja nggak bisa, sama gue ganti. Ayo udah nggak apa-apa, coba lagi. Yuk nanti next time rotasi dibenerin. Oke, lu bicara masalah tim ya. Lu denger nggak kemarin yang masalah netizen penuh mempermasalahkan anak BTR yang bilang kalau tim Indonesia ini kualitasnya belum ini dah. Waktu kemarin kok. Itu kan itu sama kayak begitu tuh. Itu sebagai boostingan buat mereka. Jadi mereka kalau misalnya mereka pintar, mereka tuh nggak nganggap wah ini anak BTR ini sombong banget nih. Itu malah dia dijadikan buat mereka, wah ini gua bakal harus lebih baik nih. Buktinya akhirnya pas kemarin ini tim-tim lain malah makin naik juga tuh performanya. Nih, makanya menurut gue ini wajar juga. Kenapa? Karena ini yang kita sebut namanya sebenarnya Asian parenting. Asian parenting adalah kita contoh kayak gini, kamu belajar kalau nggak dipukul. Gue pun nyokap gue seperti itu. Tapi kalau di luar negeri bro, itu nggak kayak gitu caranya. Semua orang tuh dikasih pengertian. Anak kecil tuh dikasih pengertian sampai dia bisa mikir sendiri. Kalau kita orang Asia, memang dari kita kecil kita dididik kayak ya udahlah, anak kecil dia nggak nurut, kita pukul biar cepet. Itu untuk short term memang yes, itu yang paling efektif. Tapi in the long term itu bakal damaging. Kalau misalnya kalian bingung nonton, ketika aja Asian parenting sama American parenting itu beda. Nah, yang gue lagi nih Asian parenting versus Western parenting. Nah, yang kita lagi tetapin sekarang ini adalah caranya Asian parenting. Lu salah, kita katain miskin biar lu sadar. Menurut gue itu impact-nya akan negatif. Memang yes, itu langsung quick instant, dia langsung diem. Tapi bukan itu, masih ada cara yang lebih baik lagi dengan cara seperti itu. Tapi bukan berarti lu bilang gua itu salah itunya. Karena emang ada dua caranya. Bukan berarti kalau misalnya lu percaya dengan cara ini, cara orang lain itu nggak bagus. Kayak gitu. Itu jadi lu bukan berarti kalau misalnya lu nggak setuju dengan cara gua, bukan berarti itu toxic, bro. Bukan berarti kayak begitu, bro. Jadi lu bisa aja bilang pas di podcast lu bisa bilang ada sih yang satu yang gua nggak suka dari Zan ini cara dia mengedukasi, misalnya ada orang yang toksik atau enggak ada orang yang pokoknya cara dia memakai orang kan gitu kan cara gua menasihati orang tuh, bukan dengan cara yang baik tapi dengan cara gua serang dia biar dia nggak bisa berkutik, biar dia ingat terus tuh. Itu cara gua ngedukasi orang tuh. Bahkan haters gua sebagian gua gituin. Ada haters gue yang udah sembarangan komen, pokoknya udah ini terus gue kasih tahu tuh kayak gitu. Pokoknya gue bilang lu bego nih bro, lu bego, seharusnya kayak begini nih. Lu miskin itu emang yang paling terakhir biasanya gue ambil. Biasanya bego dulu, bego ini kayak gini. Kalau misalnya dia udah makin parah, apalagi udah nyerang gue, itu biasanya langsung miskin gue ambil kayak begitu. Jadi bahkan viewers pun gue gituin, lu bego nih bro, masa lu kayak begini, masa lu nggak bisa mikir bro, ini kayak gini. Sama kayak pas kemarin video gua yang gua bilang kayak pas yang ada tuh yang di Instagram yang lu komen, yang lu komen tentang ini, gua bilang kalian bego, masa kalau misalnya kalian pengen nonton pro player, nonton PNPL, emang kalian bego apa? Masa kalian nonton konten kreator kalau pengen nonton pro player, nonton PNPL? Karena konten kreator bukan nggak semuanya konten kreator itu pro player. Itu kayak gitu, kayak membegokan orang, itu bukan berarti toxic bro. Itu cuma cara gimana ya biar mereka tuh udah skakmat sudah situ, mereka nggak bakal bisa ini lagi kayak gitu. Orang punya strategi masing-masing bro. Itu cara pandangan lu yang ini nangkap. Karena lu malah menyimpulkan lu idealis sekali sih kok. Nangkap. Lu nah itu di situnya lu bilang toxic, akhirnya viewers yang setuju dengan cara gua, walaupun ada viewers gua yang walaupun support ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju. Karena 80% yang nonton Zan itu orang Indo gitu aja udah. Masuk dengan caranya si Zan. Jadi mereka itu ada yang setuju pasti bakal merasa tersinggung banget. Karena gue bisa kasih pendapat nggak tentang ini Zan ini? Nah kan gue kan sering banget nih nonton Zan nih. Nah terus pas gue nonton si podcastnya RPG sama Bang Entruf kan dibilang kan Zan orangnya toksik tuh. Kan. Nah, yang gue pikir tuh kalau kita yang sering nonton live-nya Zan itu, Zan tuh nggak toksik. Ya menurut gue ya. Karena ini alasannya nih. Kalau orang ngatain anjir gitu atau apa gitu atau kata-kata yang kotor gitu, itu tergantung pembawaan orangnya itu. Kayak Zan, kalau Zan bilang kata-kata yang menurut kita toksik, tapi kalau Zan yang bilang, itu kan pembawaannya Zan beda. Jadi katanya jadi kocak gitu.
Jadi menurut gue kalau Zan bilang tai kucing gitu, itu beda sama gue bilang tai kucing, beda sama Zan bilang tai kucing. Karakter orang. Beda karakter orang. Itu nilai jualnya Zan di live streaming kan. Gue bahas tadi. Oke, gue bisa paham. Oke. Mungkin ini gue nanya ke pendapat kalian semua nih menurut gue. Mungkin nggak Zan tetap bisa mempertahankan karakternya dia, tapi lebih positif. Mungkin misalnya ada beberapa kata yang negatif, mungkin nggak sih? Nggak, gue cuma nanya ya, mungkin apa nggak menurut kalian? Jadi gak asik menurut gue. Bisa sih itu selera humor sih. Lu lihat aja. Iya, selera humor. Selera humornya. Lu kalau nonton gue lebih parah, bro. Karena gini. Kalau kalian bergaul nih, seandainya kan lu bergaul sama temen lu sendiri kan, ngomongnya pasti ngasal aja kan. Kalau ke pergaulan lain, mereka mendengar lu pasti kayak, the fuck, ngomong apa nih orangnya anjir, kayak kasar banget. Oke. Gue gak mau bergaul sama mereka dah. Padahal pergaulan mereka tuh emang kayak gitu tiap hari ngomong bla bla bla. Tapi Zan ya, kok dalam kasusnya Zan tuh gak ngomong kotor juga, dia gak ngomong kotor juga. Dia cuman ada kayak guru nih, lu guru yang baiknya nih. Ini Zan yang guru yang satunya, yang killernya. Orang takut ketemu Zan, kalau takut ketemu guru killer gitu. Ntar cara gurunya tuh lebih keras lah daripada lu, lebih beda lah cara mengedukasinya. Ya kayak gitu sih pandangannya. Oke. Tapi ingat lagi nih guys, toxic di gaming itu hal yang enak. Itu membuat ini kita seru, itu yang buat seru itu toxic sebenarnya. Kayak lu ketemu main sama temen lu nih kan, saling menghina, lu saling kata-katain temen lu, kenok, mampus lu kagok. Itu yang bikin seru sebenarnya. Tapi kita kan konten kreator, kita nonton orang nih, bocil pun nonton kan, mereka ngeliat kita, dan ya oke lah, kita semua emang mencoba untuk nggak toksik kan, pasti kan. Tapi kalau emang ada yang melampaui batas gitu, sampai ngata-ngatain istri sendiri ya kan, mau gimana lagi? Mungkin kita edukasi dengan kasar, mungkin itu jalannya, tapi emang kan perlu kan beda karakter. Ya udah berarti emang terima aja kalau emang Zan emang kayak gitu orangnya, ya cara pengeduksi Zan emang secara biar dia kena langsung kan. Kalau lu kan beda lagi, lu lebih ke jangan gitu bro, ya maksudnya lu memang tahu lah lebih smart lah itunya. Emang bukan lebih smart juga Pon, lebih lembut lah, lebih baik lah ya, karena lebih menasihati. Andaikan dua karakter orang beda-beda makanya kayak saya sendiri kayak tadi kan ada yang kita sebagai streamer kan, kita semua nih ya udah terima aja, gak usah anjir nih orang gila dia ngatain ini gini. Itu yang saya bilang sebenarnya sih intro gua suka sama lu kan, maksudnya lu juga selalu support kita kan, meskipun lu kita betul gak kenal ya kan, tapi selalu antar streamer selalu support kan. Nah tapi pas saat lu ngomong lu viewernya Zan ya, nah pas lu bawa nama-nama Zan gitu, sebenarnya itu udah dan lu udah minta maaf nih, gue tahu juga. Nah di situ udah kelar harusnya ya kan. Pas saat lu menyebutin streamer lain di streaming lu, itu udah salah sebenarnya, apalagi kalau lu gak kenal orang itu. Menurut gua kita apa yang lo omongin barusan ini keluar dari topik kita sekarang adalah gimana caranya kita bisa ngomong itu dengan cara yang lebih positif, bukan untuk ngebahas lagi loh. Kalau untuk ngebahas argumen awal kan kita bahas, jadi nggak usah dibahas lagi. Jadi balik lagi ke situ, balik lagi. No, kita nggak balik nih. Oke, itu yang udah. Tadi yang bawa ke sana, Bang. Itu yang udah lewat. Gue juga udah sadar, gue salah. Harusnya gue nggak seperti itu. Cara gue harusnya bisa lebih di apa ya? Bisa lebih cakep lah packagingnya menurut gue. Cara gue salah, gue udah ngaku itu juga berkali-kali lah intinya. Gue ngaku lagi, gue itu pun nggak masalah.